mana prosesnya disertai maksiat, disertai dosa. Kebetulan maksiatnya itu mengiringi proses kehalalan. Nah, jadi larangan-larangan yang menyertai proses halal itu ada 3 level. Pertama, level terparah, takrubu minal haram. Jadi di sini ada proses halal. Kalau misalnya barang tambang ya melakukan eksplorasi gitu. Kalau misalnya berasal dari tumbuhan yang melakukan penanaman atau jual beli. Terus yang hewan ya proses nyembelih. Nah, jadi terhadap proses itu ada yang larangannya itu mendekati haram. Jadi ini berarti dekat dengan haram. Nanti ada yang jauh dari haram. Nah, yang paling dekat haram berarti menghindarkan harta yang prosesnya bersentuhan dengan haram, dengan maksiat itu, karena ini mendekati haram, ya ini mirai sekali. Terus yang benar, yang paling akhir itu berlebihan. Sebetulnya larangan ini tidak seberapa, tetapi ini kok menghindari hal yang sebetulnya tidak mengapa. Itu wirainya orang was-was. Dari kemarin Imam Ghazali kan sudah mengkategorisasi wirai, ya. Ada wirai yang benar, ada wirai. Jadi tidak wirai sama sekali. Ada wirai yang sudah tepat, proporsional. Ada yang wirai berlebihan. Tidak wirai ya keliru, wirai berlebihan ya keliru. Demikian juga di sini. Tuh. Jadi proses halal kok disertai maksiat itu tingkat keharaman itu ada dibagi 3. Yang pertama, karena dekat dengan haram, ya kita tinggalkan, ini wirai. Ini yang paling benar itu. Ada yang kebangetan, sebetulnya tidak mengkhawatirkan kok dihindari. Ini berarti wirainya orang was-was. Lah antara yang ini al-wara'u muhimun dengan al-wara'u wara'ul muwaswasin, ini terbentang ausat. Nah, bentangan ini macam-macam ini. Nah, contoh, kita berburu menggunakan anjing pemburu gasakan. Kan secara fikih boleh memburu kijang menggunakan anjing pemburu. Lah kita memburu kijang halal pakai anjing, halal secara fikih. Tapi anjingnya ini anjing milik orang lain yang kita gasak. Nah, kemakruhan hewan buruan ini itu lebih serius dibandingkan kemakruhan kita nyembelih hewan kita sendiri, ayam kita sendiri pakai peso gasakan. Saya ulang. Jadi mendapat hewan buruan dengan anjing gasakan itu kemakruhannya utawa fatalitasnya itu bobot fatalnya itu lebih berat dibanding kita
nyembelih pakai peso gasapan. Kena ini kan menerangkan bentangan ini dengan ini di sini tuh berjenjang. Kenapa memburu dengan anjing gasapan itu lebih parah dibanding menyembelih dengan peso gasapan? Karena yang namanya anjing itu punya kehendak. Anjing itu kan makhluk hidup, punya kehendak dia. Bisa jadi dia berburu bukan untuk kita yang menggasapnya, tapi ternyata maksudnya dia berburu untuk tuan yang memilikinya. Itu. Tapi kalau peso, dia tidak punya ikhtiar, tidak punya kehendak. Peso namanya benda mati, mau dipakai nyembelih ya menengahi, tidak ya menengahi gitu. Tapi kan kalau anjing lain, oleh karena itu keparahan, bobot kemakruhan atau keharuman hewan buruan dari anjing yang kita gasap itu lebih parah dibandingkan hewan sembelihan dari peso yang kita gasap. Atau tidak peso kita gasap, kita jaring pakai jaring gasapan. Berarti kita jaring di sungai, di laut pakai jaringnya orang lain yang kita gasap. Ini levelnya sama dengan nyembelih dengan peso. Kenapa? Jaring itu benda mati, peso benda mati. Tapi kalau anjing benda hidup. Buktinya para ulama beda pendapat. Kalau yang hewan buruan anjing gasapan, ulama beda pendapat. Terus ini hewan buruannya misalnya kijang, ini itu diputuskan beda pendapat. Ada yang mengatakan ini haknya pemilik anjing, atau yang pendapat kedua, hewan buruan kijang ini haknya kita yang menggasap anjing. Ada beda pendapat. Sementara kalau kita nyembelih ayamnya kita sendiri, atau kita pakai peso gasapan, atau kita jaring pakai jaring gasapan, semua ulama sepakat ini ayamnya milik kita, ikan yang ketangkap di jaring juga milik kita. Ini bobotnya jadi beda. Nah, terus bobot keharaman hewan buruan pakai anjing gasapan itu parah. Agak mending, level di bawahnya. Agak mending itu kita nanam ya, tapi bibit kita itu gasapan. Jadi nanam di lahan kita, bibitnya ini gasapan, bibit orang lain kita tanam. Nah ini levelnya di bawah itu tadi, di bawah hewan buruan pakai anjing gasapan tadi. Tapi ini tetap ada syubhat itu, tetap ada syubhat. Lah terus milik siapa ini? Apakah ketika bibit ini terus kemudian tumbuh menjadi tanaman atau menjadi pohon? Nah, ini pohon milik siapa? Apakah pemilik tanah boleh menahan, gitu ya? Jadi saya yang punya tanah, bibitnya gasapan, saya boleh nahan ini jadi milik saya? Ya tidak boleh, ya tidak boleh. Walau asbana hafil habsi lakana tamanu. Yang lebih sesuai kias itu pemilik tanah tidak boleh nahan. Berarti itu ya milik pemilik bibit. Kalau sudah dari pohon, ya pohonnya milik pemilik bibit. Jadi kue nek bibit-bibit gasang noai,
digasap kancanem, kok nek wis gede lagi take. Karena pemilik tanah tidak boleh nahan. Ora kamu tanam di lahan saya, enggak boleh, ini milik saya. Enggak. Al-aqyas yang lebih sesuai dengan kias itu milik pemilik bibit. Ini seperti kita nutuh itu apa, nyelek, bikin tepung, menumbuk pakai tumbuhan gasapan. Jadi gampangane nyelek nganggo selepan gasapan. Seperti lagi apa? Masang jaring tadi, jaringnya gasapan. Itu. Nah, ini lebih ringan dibanding itu tadi. Dibanding hewan buruan pakai anjing gasapan. Berikutnya lebih ringan lagi, ikhtitab bil qudumil maksud. Kita berburu, ikhtitab mencari kayu bakar dengan kampak gasapan. Ini levelnya lebih ringan. Karena apa? Ya karena mencari kayu bakar itu kan bukan hewan yang kita konsumsi, kita makan. Nah, dia itu kan kita tidak makan langsung kayu bakarnya gitu. Kayu bakar itu untuk bakar hewan gitu kan gitu. Ya kita pakai kapak gasapan, itu lebih ringan itu. Karena apa? Kaitannya yang kita cari itu kayu, bukan hewannya. Tuh. Terus setelah itu di bawahnya lebih ringan lagi, lebih rendah kadar keharaman atau kemakruhannya, itu kita gasap, kita nyembelih pakai pisau gasapan. Soalnya apa? Nyembelih pakai pisau gasapan itu tidak ada satu ulama pun yang berpendapat hewan sembelihan ini haram, tetap halal. Jadi kamu belah ayam milik kamu sendiri pakai pisau gasapan, ayamnya tidak ada yang ngarani, ulama satupun yang menilai ayam ini haram. Kenapa kok haram disembelih nganggo pisau gasapan? Tidak ada. Jadi urusan terpisah sendiri. Yang paling ringan itu jual beli waktu adzan Jumat. Kenapa jual beli waktu adzan Jumat itu paling ringan? Karena hubungan akad dengan adzan itu jauh, gak ada hubungannya. Adzan ya adzan, urusan Jumatan. Ini jual beli ya jual beli, tidak ada efek langsung. Ini hanya waktu sajalah, tidak etis itu saja. Meskipun memang ada yang berpendapat itu jual belinya tidak sah. Itu sekedar tidak etis. Kan tidak ada gasap, tidak ada pergasapan, ya. Tidak ada objek yang haram, tuh. Ya adanya tidak etis saja. Kenapa tidak etis? Harusnya dia Jumatan pergi ke masjid itu. Jangan, ya kok tetap Jumatan, iya tetap Jumatan, tapi tidak etis. Sudah adzan, waktunya berangkat ke masjid, mampir tuku rokok. Kok nek bar Jumatan ben aku susu mulai langsung yang masjid rokok sering. Nah ini karena tidak etis saja, dia punya kewajiban lain, neng dia memilih mengesampingkan meskipun nanti dilaksanakan. Nah ada yang berpendapat ini jual belinya tidak sah. Bahaya ini, jual beli waktu adzan Jumat kok dihukumi tidak sah, itu membahayakan pendapat ini. Kenapa? Karena kalau dianggap tidak sah, nanti semua jual beli bisa tidak sah. Contoh, sampean berkewajiban zakat, ifbai'uman kulliman alaihi dirhamu zakatin aw sholatun fa'idatun wujubuha. Itu bisa jual beli tidak sah semua.
kita itu kewajiban bayar zakat, nah duitnya malah dipakai untuk belanja. Kita itu kewajiban apa? Kita qadha sholat misalnya,